Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ini. Apa kabar semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat. Kenalkan, nama saya Rinaldi Fahrudizam dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Pada video ini, kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Tapi sebelumnya, saya ingin menampilkan sesuatu pada kalian. Apa kalian tahu tokoh film yang satu ini? Kalau kalian penikmat film-film Marvel, pasti tidak asing dengan tokoh Bucky Barnes. Pada film tersebut, Bucky menggunakan teknologi bionik dan pada tangan kirinya. Teknologi ini digunakan untuk mengganti struktur anatomik atau proses fisiologi dengan komponen elektronik dan mekanik. Walaupun karakter film tersebut fiksi, tapi teknologi bionik memang benar-benar ada di dunia nyata. Perkembangannya sangat pesat karena untuk memenuhi kebutuhan alat gerak manusia di dunia. Maka dari itu, teknologi ini tergolong teknologi yang berkaitan dengan sistem gerak. Nah, pada sistem gerak manusia umumnya terdiri atas dua, alat gerak pasif dan aktif. Yang disebut dengan alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang hanya bisa bergerak dengan bantuan oleh otot. Selain sebagai alat gerak pasif, tulang berfungsi untuk menyokong tubuh, memberi bentuk tubuh, menjadi tempat pembentukan sel darah, melindungi organ vital, dan menjadi tempat melekatnya otot. Tulang sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Bisa dibedakan berdasarkan bentuk, sel penyusun, dan rangka tubuh. Mari kita cermati satu-satu. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa memiliki bentuk panjang dan berbonggol di kedua ujungnya, serta memiliki sumsum kuning. Contoh tulang pipa antara lain tulang lengan dan tulang paha. Kemudian tulang pipih adalah tulang yang berbentuk lebar, pipih, dan mengandung sumsum merah. Contohnya pada tulang penyusun tengkorak. Terus tulang pendek adalah tulang yang memiliki bentuk pendek, kecil, dan mengandung sumsum merah. Contohnya adalah ruas-ruas pada jari. Yang keempat adalah tulang tak berbentuk. Memiliki bentuk yang bermacam-macam dan tidak bisa dideskripsikan. Seperti pada tulang rahang dan beberapa ruas tulang belakang. Berdasarkan sel penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan disusun oleh sel kondrosit dan memiliki 3 jenis, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin disusun oleh serabut kolagen yang jumlahnya lebih banyak daripada serabut elastin. Matriks tulang ini berwarna putih kebiruan. Tulang rawan ini banyak ditemui di persendian. Nah, kalau tulang rawan elastin memiliki warna matriks kekuningan dan disusun oleh serabut elastin yang jumlahnya lebih banyak dibanding serabut kolagen. Contohnya pada daun telinga, epiglotis, dan trakea. Lalu, tulang rawan fibrosa itu seperti apa? Tulang rawan fibrosa itu ruas tulang belakang
Tulang ini hanya disusun oleh serabut kolagen dan warna matriksnya keruh dan gelap. Lalu, apa bedanya dengan tulang keras? Nah, tulang keras ini disusun oleh osteosit. Tulang keras dibedakan jadi tulang kompak dan tulang berongga. Kedua tulang ini tidak bisa dipisahkan. Ya, hal ini dikarenakan dalam sebuah tulang sejati atau tulang keras, pasti ada tulang kompak dan tulang berongga yang menyusun tulang tersebut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang mendapatkan bantuan dari otot. Kalau begitu, otot itu alat gerak aktif dong? Ya, betul sekali. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan melakukan relaksasi. Mari kita pelajari struktur otot. Otot tersusun atas banyak sekali berkas-berkas otot. Tiap berkas terdiri dari banyak serabut otot. Serabut-serabut tersebut tersusun atas protein yang dinamakan miofibril. Di dalam miofibril terdapat unit-unit kecil yang disebut sarkomer. Setiap sarkomer terdiri atas filamen aktin dan filamen miosin. Kedua filamen inilah yang berperan dalam kontraksi otot yang kita kenal dengan teori pergerakan filamen atau sliding filament theory. Ketika berkontraksi, filamen aktin akan saling merapat dan nyaris tumpang tindih seperti ini. Dalam mekanisme kontraksi, otot miosin akan membutuhkan ATP. Setelah itu akan dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat, sehingga kepala miosin bisa mendorong aktin, begitu seterusnya. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai alat gerak pasif dan aktif. Semoga bermanfaat dan memudahkan kalian dalam belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.